Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Rudiarsyanti dan NPM 217055134 dari kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai UTS mata kuliah pengantar berbasis komputer. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana proses input dari keyboard ditampilkan di monitor. Seperti yang kita tahu, komputer hanya memahami nilai numerik. Jadi apapun sistem angka yang digunakan, semua karakter harus memiliki padan angka yang disebut kode alfanumerik. Nah, kode alfanumerik yang paling banyak digunakan adalah American Standard Code for Information Interchange atau ASCII. Nah, ASCII ini adalah kode 7 bit yang memiliki 128 atau 27 kode yang mungkin. Nah, misalnya di sini huruf A diketikkan dari keyboard, maka arus listrik dialirkan ke keyboard controller. Nah, di keyboard controller ini proses pengkodean dari A ke 01000001 terjadi. Jadi di kode ASCII A besar adalah 01000001. Nah, karena ada data di keyboard controller, maka interrupt controller akan bekerja untuk memberitahu kepada prosesor. Prosesor kemudian akan mengambil data dari keyboard controller tadi untuk selanjutnya disimpan sementara di random access memory atau RAM. Kemudian prosesor akan membaca data dari RAM. Nah, data yang dibaca oleh prosesor tadi dikirimkan ke FGA atau Video Graphic Array Card. Di FGA inilah kode 01000001 diubah menjadi kode grafik atau gambar huruf A besar. Dan grafik huruf A besar itu ditampilkan di monitor. Contohnya pada lukisan CPU 8 bit ini, pertama kita akan membuat simulasinya dengan cara yang pertama kita klik login, lalu kita memilih Excel yang berisi instruksi-instruksi CPU 8 bit ini, kemudian kita klik save, kemudian klik append. Selanjutnya di sini file sudah masuk. Selanjutnya kita tick enable dan tick frekuensi kita ubah menjadi 4,1 kHz. Selanjutnya kita klik start. Selanjutnya kita klik start. Kita klik start. Maka di video tutorial akan ditampilkan menu-menu yang ada dalam CPU. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, di sini kita pilih opsi nomor 4, TXT atau text editor. Di sini kita ketik di keyboard karena ini adalah nomor 4, kita klik 4. Selanjutnya dia akan memproses isi dari menu 4. Yang pertama kita ketik mau jika ingin exit, 1 untuk open file, 2 untuk add new file. Karena di sini kita akan mencoba input, jadi kita akan memilih add new file. Di sini misalnya kita ketikkan nama, maka akan tampil di video.txt. Jadi dari keyboard ini CPU akan mengambil data, lalu diteruskan ke RAM untuk disimpan sementara, kembali lagi ke CPU, selanjutnya akan ke ROM, dari ROM akan kembali lagi ke CPU, selanjutnya dari CPU akan disimpan ke disk, lalu dari disk baru akan ke CPU kembali, baru ke LED controller. Nah, di sini LED controller akan menampilkan
menampilkan inputan dalam bentuk matriks. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana proses terjadinya aritmatika pada CPU dengan inputan yang ada. Nah, saat prosesor akan mengambil data dari keyboard controller, data akan melalui 3 bagian CPU, yaitu control unit, ALU, dan register. Nah, jadi jika instruksi yang diinputkan adalah aritmatika, maka data akan dibawa ke dalam ALU atau arithmetic logic unit oleh control unit untuk diproses, dan hasilnya akan ditampung dalam register untuk selanjutnya disimpan sementara di random access memory. Selanjutnya untuk mensimulasikan persoalan yang kedua, yaitu proses terjadinya aritmatika pada CPU, kita akan memilih menu atau opsi nomor 1, yaitu ALU tester atau arithmetic logic unit. Kita pilih 1, lalu di sini muncul LED-nya di sini berubah menjadi ALU, dan di TTY-nya di sini akan muncul operasi yang diimplementasikan, ada AND, OR, XOR, AND, OR, add, dan sub. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menginputkan A dan B-nya yang masing-masingnya itu 4 bit. Nah, untuk A-nya itu 2 angka, untuk B-nya 2 angka, jadi A ada 8 bit dan B ada 8 bit. Misal di sini kita masukkan untuk A-nya 2, untuk B-nya 1. Di sini muncul hasilnya. Untuk A binernya adalah 0 0 0 0 0 0 1 0, yaitu 2. Lalu untuk B 0 0 0 0 0 0 0 1, yaitu hasilnya adalah 1. Lalu untuk operasi AND di sini hasilnya adalah 0, untuk operasi OR dan XOR hasilnya adalah 3. Untuk NOR hasilnya FC itu adalah 252 jika kita desimalkan, ya, jadi hasilnya adalah dalam bentuk heksadesimal, ya. Untuk add di sini hasilnya adalah 3, dan untuk subtraction itu hasilnya adalah 1. Bagaimana cara menghitung ini? Kita ke 8 bit ALU. Jadi di sini ada operasi aritmatikanya. Ini untuk menginputkan A dan B-nya, yaitu masing-masing 8 bit. Ini untuk operasinya, dan ini adalah hasilnya. Nah, untuk operasinya N adalah yang ke 0, lalu OR itu yang ke 1, XOR itu 2, NOR 3, lalu add itu ke 4, yang kelima ada NOT di sini, lalu yang ke-6 ada AS, lalu yang ke-7 baru ada subtraction. Selanjutnya dari 8, 9, 10, 11, 12 ini adalah bit opera. Di sini misal kita masukkan angkanya. Yang A tadi adalah 2. 2 itu jika kita binerkan hasilnya adalah 1 0. Lalu B itu 1, jika kita binerkan ya hasilnya 1. Di sini operasinya 0. 0 itu adalah N, maka hasilnya adalah 0. Kita cocokkan. Di sini N hasilnya adalah 0. Lalu untuk OR dan XOR hasilnya adalah 3, sama-sama 3, ya. Lalu kita coba di sini untuk OR itu operasi yang ke-1, jadi kita ubah di sini 1. Nah, maka di sini hasilnya adalah 3. 1 itu jika kita desimalkan hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita coba operasi XOR, itu operasi yang kedua. Jika kita desimalkan adalah 1 0. 1 0 hasilnya adalah sama, ya, 3. Selanjutnya untuk NOR, karena di operasi ketiga, jika didesimalkan, jika dibinerkan itu hasilnya adalah 1 1, maka hasilnya adalah 1 1 1 1 1 1 0 0. Kita samakan, sama, ya, di sini NOR 1 1 1 1 1 1 0 0, atau dalam
heksadesimalnya adalah FC, lalu untuk add adalah 3 dan sub adalah 1. Kita coba di alumnya. Add itu adalah yang keempat, 4 itu adalah 100 binarnya, hasilnya adalah 3. Lalu untuk sub itu adalah yang ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke 7. 7 jika kita buat biner adalah 111, maka hasilnya adalah 1. Sama ya dengan yang tadi, sub itu 1. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.